Seberapa gurih menjual produk digital? Menurut pengalaman aku, itu cukup lumayan gurih dan nikmat. Nah, ini buktinya. Kalian bisa lihat sendiri. Loh, Mas, kok Fusik sekarang jadi flexing kayak gini? Jadi aku melihatkan angka tadi kepada kalian-kalian, baik yang nonton pertama kali atau sudah kenal dengan aku, tujuannya adalah untuk melegitimasi apa yang akan aku bagikan kepada kalian di video kali ini. Karena kalau nggak ada buktinya, nanti cuma dikira omdo. Jadi nggak lebih dari itu. Jadi guys, di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian seputar tentang digital produk ya. Nanti aku akan ngebahas tentang apa itu produk digital ya, what the fuck is produk digital gitu. Terus juga siapa yang bisa menghasilkan dari produk digital. Lalu yang ketiga adalah apa yang dijual. Tentunya nanti akan ada banyak ide-ide juga yang bisa kalian coba. Lalu yang keempat adalah gimana caranya dari pengalaman aku sendiri ya, menjual dengan 0 rupiah marketing menggunakan metode menanam bibit di YouTube. Lalu yang kelima nanti adalah menunggu bibit kamu menjadi buah. Oke, silakan siapkan kopi, camilan atau whatever karena videonya ini akan cukup lama dan butuh konsentrasi. Kalau kalian lagi banyak distraction, coba hentikan dulu atau cari waktu yang memang kalian bisa fokus. Itu yang akan kita bahas di Digital Creator terbaru kali ini. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah melayani konsultasi sejak 2019 sampai hari ini, dan juga seorang digital creator. Dan di kesempatan istimewa kali ini, aku akan membagikan 5 tadi ya, yang sudah aku infokan di awal tadi. Jadi siap-siap kalian bisa langsung nyimak. Oke, tanpa fafifu, kita masuk ke presentasinya. Okidoki. Pertama, aku akan bagikan dulu tentang what the fuck is digital product. Kenapa ini penting? Karena mungkin di luar sana ada yang masih belum terlalu memahami tentang seputar digital product, karena di luar sana banyak sekali yang berkeliaran gitu. Terutama ada oknum-oknum yang sedang memanfaatkan ya tentang digital product ini. Atau mungkin teman-teman yang sudah mulai masuk tapi butuh semacam kayak klarifikasi sebenarnya yang beneran digital produk tuh kayak gimana atau apa gitu. Ya, jadi sebenarnya digital produk itu simpel aja, yaitu adalah suatu produk ataupun jasa yang proses pengiriman sampai konsumsinya itu secara digital. Jadi kalau teman-teman sudah pernah membeli suatu produk ataupun jasa yang itu delivery-nya itu secara digital, bahkan sampai pemakaiannya, ya itu berarti kalian udah kenal dengan yang namanya digital product. Kayak kalau misal nih kalian langganan Netflix ataupun Apple TV ataupun streaming platform yang lainnya, itu juga termasuk digital produk. Bedanya dalam pembuatannya itu membutuhkan cost production yang cukup high, cukup tinggi. Ya namanya bikin film pasti mahal ya. Nah, terus guys juga ada poin yang penting sekali ya buat teman-teman yang mau menseriusin ya untuk masuk ke digital produk atau mau mempertimbangkan ya. Ini adalah fakta yang bisa menguatkan pertimbangan tersebut. Jadi biasanya digital produk itu akan dibandingkan oleh produk fisik. Yes, ya. Jadi di sini aku ada gambaran. Jadi misal nih produk fisik menjual produk fashion gitu dan produk digital whatever itulah. Nah, misal nih produk fisik di sini teman-teman menjual fashion dengan omset sudah mencapai 100 juta per bulan gitu. Dan produk digital juga sama di angka 100 juta per bulan. Tapi ingat, produk fisik itu perlu yang namanya HPP setiap mengadakan barang baru atau stok baru gitu. Jadi untuk produk fisik fashion, kalau tak ambil dari data ke klien-klien aku yang konsultasi ya di bidang fashion, itu rata-rata untuk fashion itu marginnya di angka 40 sampai 50. Ada sih yang 60, ya kita ambil aja rata-rata di angka 50%. Jadi dari omset 100 juta penjualan tadi itu masih ada dipotong HPP yaitu nilainya 50 juta. Nah, sedangkan kalau produknya adalah produk digital, itu ya kalau hitungan aku sendiri ya, misal kayak sewa hosting, misal kalian membuat website sendiri gitu, itu di aku itu 1,2 juta itu per bulan
per tahun ya, per tahun. Lalu untuk hosting dan juga bayar Zoom, yaitu kalau di total sekitar 1,9 sampai 2 juta. Jadi HPP-nya itu 2 juta. Sedangkan kita tahu kalau produk digital itu bikinnya cuma di awal ya, terus nanti diputar gitu. Terus misal nih teman-teman kalau di sini bikin e-book ataupun yang lain-lain, tapi butuh orang lain, misal kayak didesainin covernya dan sebagainya gitu kan. Nah itu paling ya rata-rata itu mentok-mentoknya lah itu sampai angka 5 juta gitu. Ya mungkin bisa aja lebih dari itu, tapi ini adalah estimasi kasarannya seperti itu. Jadi anggap aja itu maksimal 5 juta. Nah kalau produk fisik tadi guys ya, itu gross marginnya atau keuntungan kotornya saat dipotong HPP itu di angka 50 juta. Sedangkan kalau produk digital itu cuman kurang jadi 95 juta. Jadi buat teman-teman yang mau serius di produk digital, ini memang gurih. Ya kenapa gurih? Karena memang marginnya itu lebih gede. Jadi kalau di luar sana ada orang misal kayak pamer penjualan produk fisik, wah ini nih aku sebulan bisa mencapai 500 juta misal, ya itu masih omsetnya, nanti belum dipotong HPP yang lain-lain, baru ketemu gross margin, dipotong nanti misal kalau iklan lagi dan sebagainya, jadi net profitnya itu kalau produk fisik itu paling 20-an% itu udah keren banget guys. Ya kalau produk digital ya itu bisa jauh lebih gede. Kenapa? Ya karena gross marginnya udah lebih gede di luar. Itu ya, semoga ini lebih memantapkan kalian. Next ya, yang nomor 2 adalah siapa yang bisa menghasilkan dari produk digital. Jadi sebenarnya almost everyone ya, cuman aku lebih filter lagi ya. Jadi sebenarnya basically yang bisa adalah orang yang memiliki skill, pengalaman, ilmu yang sudah terbukti, teruji. Kenapa? Misal gini ya, kalau kalian itu membeli suatu, let's say adalah e-course gitu, tapi ternyata yang menjual itu nggak ngerti atau nggak jelas sama sekali track and recordnya kan, nggak ngerti sepak terjangnya kan, nggak ngerti portofolinya, beneran terbukti atau nggak ilmu yang dia jual itu, apakah kalian akan percaya? Kalaupun percaya, ketika nanti dipakai ilmunya, itu nanti kemungkinan works-nya akan kecil. Butuh trial dan error. Di luar sana ada loh yang seperti itu. Nah, kalian kan nggak mau seperti itu. Makanya jangan lakuin seperti itu. Makanya orang yang bisa menjual itu adalah ya orang yang memiliki skill, pengalaman, dan ilmu yang sudah terbukti. Misal kalau kalian nih, nah ini good news. Kalian sebagai karyawan, udah kerja di suatu perusahaan gitu. Ya pasti kan kalian udah punya skill, pengalaman, dan ilmu yang sudah teruji. Benar atau benar? Benar. Nah itu berarti sudah ada modal untuk mulai menjual produk digital. Silakan teman-teman bisa list ya apa yang sudah kalian kuasai. Oke, berikutnya adalah pengajar dan sejenisnya. Misal kalian itu pinter ngomong English gitu kan, ataupun apapun yang kalian kuasai dan kalian bisa mengajar, itu berarti bisa. Terus juga misal teman-teman di sini seorang artis tuh kayak bisa menjual kayak artwork gitu kan. Terus pokoknya semacam seni-seni seperti itu, yang seninya itu otentik ya, yang nggak bisa diduplikasi oleh AI gitu. Nah itu kan bisa menjadi peluang juga untuk dijual gitu. Bahkan ada juga yang ngejual kayak desain baju itu juga ada. Terus juga hobi fitness, misalnya teman-teman yang suka mungkin lari ataupun angkat beban dan kalian memang ahli di situ dan terbukti, itu bisa, bahkan bisa dibikin komunitas. Nah terus nih yang suka diremehkan nih, orang yang hobi nyangkem. Orang yang hobi berbicara, pintar berbicara. Mungkin di luar sana ada yang ngomong, "Oi, kamu kan gampang cuma ngomong di depan kamera." Hah, gitu aja semua orang bisa gitu. Nah coba kalau ada orang ngomong kayak gitu, kalian sodorin kamera terus minta dia ngomong, pasti akan kelabaan, karena berbicara atau komunikasi itu ada ilmunya. Nah, karena ada ilmunya, berarti ada orang yang ingin mempelajarinya. Nah, itu bisa juga dijual dalam bentuk pelatihan, program, e-course, dan sebagainya. Ya. Terus juga kalau kalian yang hobi fotografer, videografer, bisa menjual semacam kayak settingan, preset lightingnya, kok lighting
preset warna-warnanya itulah ya. Terus kalau videografi bisa menjual color gradingnya kayak itu bisa dijual. Silakan teman-teman juga yang udah masuk di situ bisa dicek lebih lanjut. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, Mas, kalau aku belum punya skill dan pengalaman, wah itu gimana Mas? Ya mau gak mau kamu harus minimal belajar marketing dan selling. Itu harus. Kenapa? Dengan kalian belajar dan nantinya menguasai marketing dan selling, kalian bisa menjual orang yang memang bisa dijual. Contohnya, kalau teman-teman ngerti manajernya si Justin Bieber, itu yang berhasil mengorbitkan Justin Bieber. Jadi Justin Bieber tuh naik bukan karena semata-mata dia sendiri, tapi ada orang yang ngerti bahwa dia punya bakat dan bisa dijual. Nah, orang itulah yang bertanggung jawab atas ketenarannya dan keberhasilannya si Justin Bieber. Jadi teman-teman bisa menjadi orang seperti itu. Next, yang ketiga adalah apa yang dijual. Seringkali ketika kita memulai ingin menjual sesuatu, itu kebingungan ya apa yang ingin dijual. Teman-teman bisa aja lakukan yang pertama di sini itu adalah cari ide di Etsy ya. Kalian open aja Etsy ya. Ketik aja digital product. Ya, itu cara yang pertama. Nanti kalian akan disuguhkan data ya, di situ semua seller yang menjual produk digital. Kalian cek apa aja itu bisa menjadi ide. Tentu juga teman-teman bisa searching yang lain, mungkin kayak layout ya. Kayak misalnya teman-teman yang hobi menjahit, nah itu ada juga orang yang menjual semacam layout menjahit kayak gitu. Dan yang lain-lainnya bisa kalian coba cari di situ. Terus yang kedua guys, kalau misal teman-teman di sini ada yang nanti akan menjual semacam kayak e-course gitu ya, menjual ilmunya dalam bentuk video, itu jangan berikan fasilitas grup tanya jawab kalau ya kamu nggak mau jawab setiap pertanyaan sampai kiamat. Karena biasanya ya yang aku temui itu ada Mastah menjual e-course gitu, terus di situ ada infonya bahwa kamu dapat fasilitas tanya jawab dengan mentor sampai tak ada batasnya. Jadi mau sampai kapanpun itu bisa. Tapi nyatanya grupnya sepi, nggak dijawab. Mungkin ada yang dijawab, tapi dijawabnya lama banget misalnya gitu. Atau dijawabnya itu nanti nggak tahu kapan. Intinya itu cuman sebatas gimmick. Nah, jangan seperti itu. Itu juga akan mencoreng branding kamu. Jadi kalau mau diadakan silakan boleh, tapi harus dijawab. Oke, sekarang bentuk-bentuk produknya yang bisa kalian jual itu yang pertama adalah e-book. Ya, e-book itu adalah bentuk yang paling simpel dan akhir-akhir ini yang paling menjamur. Ya, e-book berarti kan buku yang dijual atau dikemas dalam bentuknya adalah digital, bisa dalam bentuk PDF. Cuman e-book ini itu sangat rawan untuk dibajak. Kenapa sangat rawan dibajak? Ketika orang sudah membeli e-book kamu, nanti akan dikirimi sebuah link, di mana link tersebut bisa untuk download e-booknya. Ketika sudah di-download, berarti kan file tersebut akan pindah ke device-nya customer kamu. Karena udah pindah, ya apapun nanti yang terjadi, itu sudah nggak bisa kalian kontrol. Entah e-booknya di-share, dibajak, dan sebagainya, nggak bisa dikontrol. Itu konsekuensinya ya kalau mau menjual e-book. Lalu yang kedua adalah template. Nah, template ini bisa menjual, misal kalau kalian hobi atau punya skill bikin website kayak WordPress gitu, bisa menjual template-nya. Nanti angle-nya nggak perlu susah bikin, tinggal pakai template ini. Nah, itu template contohnya ada kayak ThemeForest, ini dia menjual banyak template seperti ini. Bisa juga kalau teman-teman hobi mencatat di Note, maksudnya mencatat di tablet, entah Apple, di iPad, ataupun di Samsung kayak gitu ya. Itu kan ada format note yang bisa dijual juga. Ataupun misal kalau teman-teman punya skill atau knowledge di keuangan, bisa menjual juga template untuk mencatat keuangan. Oke, next yang ketiga adalah studi kasus. Nah ini yang aku lakukan juga. Jadi aku punya pengalaman melayani konsultasi nih ya sejak 2019 sampai 2025 ya. Tapi untuk studi kasusnya itu baru sampai 2024 untuk studi kasusnya. Jadi konsultasi Meta Ads itu aku bukukan ya pengalaman konsultasi. Jadi kalau orang yang butuh insight di situ, butuh knowledge tentang pengalaman aku, bisa beli di situ. Nah teman-teman, ini nggak melulu tentang iklan ya. Teman-teman kalau ada ataupun kalian menguasai di bidang yang lain dan kalian udah ada jam terbangnya, itu bisa dibikin studi kasus gitu ya.
Oke, yang keempat ini yang paling familiar itu adalah e-course ya. E-course ini berarti kan video-video pembelajaran ya, terus kalian jual gitu. Nah, cuman teman-teman jangan menggunakan YouTube yang gratis karena itu juga resiko nanti akan dibajak. Aku sarankan teman-teman hosting sendiri aja videonya menggunakan bani.net. Seperti aku juga seperti itu. Nanti bisa dijual di website kamu sendiri bisa, ataupun dijual menggunakan platform-platform yang lain juga bisa. Monggo silahkan. Terus yang berikutnya ini bisa dijual jauh lebih mahal, yaitu adalah intensif program. Maksudnya gimana nih? Misalkan seorang konten kreator yang sudah terbukti, terus kalian ingin bikin program kayak 4 minggu jadi konten kreator kayak gitu. Nah itu bisa. Bedanya kalau e-course kan biasanya kayak dijual, terus yaudah kamu belajar sendiri, misal kayak gitu. Tapi kalau intensif program ini ya, itu nanti misalnya 4 minggu, katakanlah seminggu bertemu 2 kali gitu. Nah, nanti akan lanjut terus sampai minggu yang terakhir. Jadi kayak program yang beneran dibikin serius gitu. Oke, terus yang berikutnya lagi, ini yang bisa dibayar lebih mahal lagi, dilihat dari per jamnya. Nah, teman-teman bisa menjual yang namanya adalah konsultasi. Nah, ini yang aku lakukan sampai sekarang juga ya. Jadi kalau teman-teman di marketnya membutuhkan orang untuk menjawab ataupun menganalisa lalu kalian memberikan jawaban dan bisa diselesaikan dalam hitungan jam, nah teman-teman bisa melayani dalam bentuknya konsultasi. Kalau di aku itu aku nggak dibayar per jam tapi juga dibayarnya per paket ya. Jadi aku bikin ada yang 4 kali konsultasi totalnya sekitar 6 jam kayak gitu. Tapi kalau teman-teman memang di sini fokusnya mau per jam doang, nggak apa-apa, it's okay. Ya silakan di riset, bisa nggak nih market atau industriku itu dibuat per jam untuk pelayanannya. Oke, terus last but not least ya, itu adalah membership berbayar. Nah, membership berbayar ini gampangnya supaya teman-teman paham itu seperti membershipnya punyanya si Timothy. Ya, bayar berapa sekian juta gitu kan, dalam kalau nggak salah kayak setahun sekali itu harus bayar, atau selamanya aku kurang tahu ya. Bayar, terus nanti setiap bulan itu nanti akan diberikan fasilitas-fasilitas kayak mungkin tanya jawab ataupun dan sebagainya gitu. Jadi kalau membership berbayar ini, your gang member pays you monthly. Nah ini kalau membernya banyak, kalian bisa kaya raya. Tapi tentunya ini harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang cukup oke. Oke, sebelum kita lanjut ke yang keempat ya, kalau misal teman-teman di sini ada pertanyaan, Mas, terus gimana ya caranya kita itu bisa mengemas ya pengalaman, ilmu pengetahuan, skill menjadi produk yang siap dijual, ya teman-teman bisa ya untuk join di program yang segera akan aku launching ya tentang itu tadi ya, mengemas tadi. Cara joinnya adalah klik linknya di bawah. Ini masih waiting list ya. Aku masih mengumpulkan teman-teman yang memang berminat untuk belajar caranya itu. Coba klik linknya di bawah ya guys ya. Masih waiting list, nanti teman-teman bisa mendapatkan harga spesial. Oke, lanjut. Oke, terus yang keempat guys ya, menjual dengan 0 rupiah marketing menggunakan metode menanam bibit di YouTube. Ini sebenarnya cara ini udah pernah aku bahas, tapi nggak apa-apa aku masukkan sini lagi aja. Teman-teman di sini mungkin bertanya, why YouTube mas? Yes, good question. Kenapa YouTube? Jadi YouTube ya, orang itu kan melakukan searching suatu topik. Seperti kamu ya, itu melakukan searching di suatu topik. Tentu juga ada cara yang lain adalah rekomendasi dari YouTube. Tapi cara yang pertama itu adalah searching suatu topik yang ingin dipelajari. Nah, karena orang melakukan searching suatu topik yang ingin dipelajari, berarti dia siap untuk belajar. Ready to learn. Nah, atas dasar inilah kenapa aku merekomendasikan menggunakan YouTube ini. Nah, terus juga alasan yang kedua kenapa YouTube ya, bonding yang lebih kuat dibandingkan dengan IG ataupun TikTok. Ya. Sekarang gini aja, orang yang nonton YouTube, let's say 10 menit sampai selesai gitu. Atau mungkin kamu nih yang nonton ini sampai detik ini dan nanti sampai detik akhir, dibandingkan yang cuma nonton Instagram, TikTok. Mana yang bisa kita katakan lebih dekat, lebih bonding? Tentu yang YouTube. That's why. Ya. Nah, terus sekarang what to do? Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu.
Yang pertama, bikin website, atau kalau kalian nggak mau bikin website, sewa aja platform bulanan. Di luar sana untuk di Indo ya, ada kayak Berdu, terus Kalev, terus link.id gitu kan. Dan yang lain-lain itu bisa kalian sewa atau bayar bulanan gitu ya. Itu minim resiko daripada kalian bikin website sendiri. Lalu yang kedua, kalian minimal lah ya bikin waiting list. Misal kalian produknya masih OTW tapi kepengen segera bikin video, bikin waiting list. Kayak yang aku lakukan di video ini. Persis sama sekali. Lalu kalau misal kalian ini ngejualnya konsultasi, ya itu nggak apa-apa sih. Itu langsung gas aja nggak apa-apa. Jadi di description box langsung dikasih kata-kata untuk gimana caranya daftar, itu langsung bisa. Terus jangan lupa taruh linknya di description box dan juga di komen pin. Nah, contohnya mirip seperti yang aku buat di video ini. Jadi kalau kalian nanti lihat di kolom deskripsi dan juga di komentar, nah itu nanti akan ada linknya. Oke, terus apa yang kalian lakukan? Rutin bikin video YouTube ya, dengan konsep mendemokan value produk atau jasa yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Kenapa harus seperti ini? Ingat, tadi orang searching di YouTube, oke, ingin mencari pemecahan atau pembelajaran dari sesuatu. Misalnya kamu ingin belajar Meta Ads, kamu ingin belajar TikTok Ads, atau kamu ingin belajar menggambar, kamu ingin belajar desain kan ya gitu. Nah, itu kan masalah tuh. Nah, kalau kamu itu memang punya value di situ dan video kamu itu bisa menyelesaikan atau menjadi jawaban dari orang yang mencari itu, maka kamu akan dianggap orang yang bisa menyelesaikan masalah orang tersebut. Karena dianggap menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, apalagi nanti berulang-ulang, ya kamu akan menjadi figur otoritas. Lalu nanti kalau kamu menawarkan sesuatu, lebih mudah masuk. Itu ya, aku sarankan untuk bikin video ini minimal seminggu sekali kalau baru awal-awal banget, apalagi subscribernya masih 0, itu 1 kali seminggu. Kalau udah punya lumayan viewers lumayan, mungkin agak ngaret 2 minggu sekali, kadang-kadang itu nggak apa-apa. Ya itu alasan aku doang aja sih. Oke ya, lanjut. Nah terus pasti ada yang bertanya di sini kalian ya. Terus mas, judul ataupun tema yang paling diminati itu apa sih mas? Ya tentu untuk judul atau tema ini kan tergantung juga niche market yang kalian masuki ya. Cuman kalau dari pengalaman aku pribadi, ini aku ada beberapa contoh. Misal nih, contoh yang pertama nih, mencapai atau mendapatkan X dengan cara X. Nah misal seperti itu. Misal, mendapatkan 10.000 follower dengan cara tiduran doang ya, gambarannya seperti itu tapi nggak literally seperti itu ya. Jadi ini format awalnya seperti itu. Lalu format yang kedua nih ya, aku dapat x juta hanya dengan bikin video. Misal nih, aku dapat 100 juta pertama hanya dengan bikin video 10 menitan sebulan sekali ya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, aku udah spend iklan x rupiah. Nah ini kalau kalian seorang digital marketer atau orang yang ingin diposisikan orang ahli, ini bisa nih. Misal nih, aku, ini yang ketiga ini ya, aku udah spend 1 miliar rupiah, kamu jangan lakuin, aku udah spend 5 miliar rupiah di Meta, kamu jangan lakuin 5 kesalahan ini. Nah ini berarti kamu akan dianggap sebagai orang yang profesional. Terus yang berikutnya, nah, jangan mulai sebelum paham yang bisa bikin. Misal jangan mulai ngonten sebelum paham yang bisa bikin orang klik video kamu. Nah, misal seperti itu. Terus nih, dapat tanpa melakukan ini. Misal dapat duit online tanpa ngonten nunjukin muka. Nah, misal seperti itu. Itu bisanya diminati ya. Terus juga topik atau penjelasan teknis untuk pemula yang banyak dicari. Misalnya kalau nanti niche market yang kalian masukin itu erat hubungannya dengan penjelasan teknis, itu kadang ya, dan bukan kadang ya, seringkali ada teknis tertentu yang kalau dibahas itu viewsnya banyak. Misal kalau di Meta Ads ya, kalau di aku itu misal kayak cara setup Meta Ads untuk newbie tahun 2025. Nah itu biasanya yang akan ngeklik videonya itu banyak. Nah, jadi yang seperti itu seringkali juga bisa dibahas. Nah ini di bawahnya ada contoh-contoh ya video yang aku buat dan viewsnya untuk standar aku itu sudah lumayan oke. Misal nih yang pertama ya nih,
Ini yang pertama ya. 100 juta cash tanpa iklan dengan modal otak. 100 juta cash tanpa iklan dengan modal otak kamu. Nah, gitu kan. Terus di sini ada ininya di thumbnailnya, jual produk digital dengan metode menanam bibit. Nah, ini menarik untuk diklik. Kenapa? 100 juta cash loh, tanpa iklan lagi. Berarti kan modalnya 0. Modalnya cuma otak kamu lagi. Nah, berarti kan orang jadi makin penasaran, kepo gitu ya. Terus ini nih. Ya, ini kita mengikuti yang framework yang tadi di atas ya, diposisikan sebagai seorang yang berpengalaman atau profesional. Ini kan 2025 Meta Ads kamu lebih cuan, perbaiki 5 hal berikut ya. Ini juga bisa. Ini bukan yang framework yang di atas ya. Ini kayak kita tuh udah ngerti nih kayak settingan tahun 2025 itu akan kayak gimana gitu. Dan apa yang perlu kamu perbaiki. Dan di sini juga ada insight dari ratusan klien. Oke, lanjut yang ketiga ya. Nih misal modal 0 rupiah bisa cuan dari produk digital. Ikuti 3 langkah berikut. Nah, ini juga menarik karena ya mostly ya orang Indonesia itu kan kekurangan modal dalam bentuk rupiah atau takut masih mengeluarkan modal. Nah, ini juga menarik. Terus ini juga ya 1 keahlian 3 penghasilan. Nah, ini kan agak something unusual gitu. Karena biasanya kan kalau 3 penghasilan ya atau 3 pemasukan itu kan harus ada 3 hal yang berbeda, tapi ini kok 1 keahlian bisa 3 penghasilan. Nah, ini contoh juga yang menarik untuk dilihat oleh orang-orang pada market tersebut. Terus tadi kita udah ngerti nih kan video-video yang aku contohkan. Nah, harapannya nanti kalau kalian juga rutin konten-konten seperti yang aku contohkan, tapi ingat nanti nggak semua konten akan kayak gitu juga viewsnya sebanyak itu, enggak. Nanti kan ada yang dikit juga, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian rutin konten ya. Jadi dengan rutin upload ya video ke YouTube, nanti harapannya adalah kamu akan dianggap sebagai figur otoritas. Terus karena dianggap sebagai figur otoritas masuk ke alam bawah sadar, kalian akan mendapatkan trust, akan dipercaya oleh audiens gitu. Karena dipercaya oleh audiens, ketika mereka itu kamu tawarin sesuatu, bahkan nggak tawarin sesuatu aja ya, itu akan menjadi less resistance ya. Jadi hambatannya akan semakin kecil untuk beli produk ataupun jasa kamu ya. Karena itu ya, inilah basic marketing banget guys ya. Jadi mohon lakukan ini secara rutin. Last but not least ya, yang nomor 5, last step is tunggu bibit kamu menjadi buah. Jadi guys, nanti video-video yang kamu upload di YouTube itu nantinya kan akan ketemu lah dengan orang-orang yang melakukan searching ya. Misal kamu ahli Meta Ads, nanti orang yang orang yang mencari itu kan akan ketemu dengan video kamu. Atau mungkin kalian yang ahli public speaking, nah orang yang ingin mencari ataupun ingin mencari pemecahan masalah akan mencari video, ketemu sama kamu. Nah, makanya tanamlah bibitnya itu rutin ya. Bibit ini ya, itu adalah video yang kamu tanam. Terus nanti bibitnya akan tumbuh. Tumbuh itu maksudnya akan dapatkan views ya, impresi kan gitu. Nah, dari views tadi orang yang nonton video itu akan berubah menjadi buah. Buah inilah yang menjadi cuan, entah jadi klien, beli course kamu ataupun beli produk-produk digital kamu yang lain ya, whatever itu. Itulah yang akan nanti kalian petik nanti di kemudian hari. Aku kasih contoh, ini adalah video pertama aku yang cukup lumayan sukses. Nah, mulai dari sini kan aku makin rajin lagi bikin video ya. Nah, terus one day itu ada yang ngontak aku untuk minta diajarin Meta Ads. Ya udah, padahal pada saat itu aku belum menginfokan aku buka ini dan buka itu belum pernah sama sekali, tapi karena aku rajin menanam bibit tadi, buahnya itu menjadi cuan tadi. Ya, tumbuh buah yang buahnya itu adalah cuan. Ya, itu adalah klien pertama aku. Kayak gitu guys. Sampai di titik ini, kalau kalian mau lanjut lagi lebih serius tentang gimana caranya mengemas pengalaman, ilmu, dan skill kalian menjadi produk yang siap untuk dijual, silakan teman-teman bisa join programnya ya. Masih waiting list, klik linknya di bawah. Itu nanti akan ada penawaran atau harga spesial untuk kalian yang join waiting list. Ini programnya masih aku godok ya. Tunggu dulu sampai aku anggap oke lah, baru nanti aku akan launching. Karena aku nggak mau mengecewakan kalian ya. Itu. Oke guys ya. Kita udah sampai di akhir video ya. Dari kelima tadi itu bisa langsung kalian praktekkan. Dan semoga nanti
one day ya akan ada orang yang DM aku, Mas, aku praktek dari video Mas yang ini, dan aku udah nanam banyak bibit, dan sekarang buahnya udah tumbuh nih Mas. Maksudnya tumbuh, yaitu adalah buahnya itu menjadi cuan. Hopefully seperti itu ya, kalau memang kalian praktekkan. Oke ya, gitu aja di Digital Creator untuk episode terbaru kali ini. Nanti di video berikutnya aku masih mau balik ke Meta Ads karena ada studi kasus terbaru yang cukup lumayan oke bisa kita bahas. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik. Saya